Saya memberi tema yaitu pahit berubah menjadi manis. Siapa di sini hidupnya nggak pernah pahit? Ya, ada mengalami penolakan, kekecewaan, ya, disakiti, dibully, tidak diterima, dibuang, merasa terhempas, tidak dianggap, tidak dihargai, atau apapun yang kau buat selalu salah. Mungkin dari sejak dalam kandungan sampai kau ada pada saat hari ini. Berapa banyak rasa pahit yang kau alami? Saya percaya kalau saya suruh pilih, Anda mau pilih mana? Makanan manis atau pahit? Pasti semua pilih manis. Padahal makanan yang manis itu banyak menyebabkan penyakit. Ya, baik diabetes, ya, kolesterol, betul nggak? Kalau makan coklat, maka ada yang bilang coklat membunuhku. Ya, saking enaknya ya. Dan ingat bahwa di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang pahit itu bukan berarti tidak berguna, tapi semua itu ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang tidak punya hal yang pahit yang dialami dalam hidupnya. Pasti ada, siapapun dia ya, dari mau pejabat sampai orang kampung yang biasa pun, dari anak-anak sampai orang tua, dede nenek, semuanya pasti punya apa yang dinamakan pahit. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi setiap yang pahit itu? Dan bagaimana caranya supaya yang pahit itu bisa berubah menjadi manis? Di sini kita lihat bagaimana kisah jalan bangsa Israel ketika mereka harus dikeluarkan, ya, dibawa keluar, dituntun keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan, banyak lika-liku, banyak suka duka yang harus dialami oleh bangsa Israel. Tapi disinilah mereka melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berdaulat itu selalu menopang mereka. Tiang awan dan tiang api selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Dan di sini saudara lihat ketika mereka pergi ke padang gurun Syur, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi di padang gurun itu susah air ya, nggak mudah. Makanya saudara, nggak ada orang yang mau hidup di padang gurun, karena bukan hal yang mudah untuk hidup di sana. Karena bagaimanapun di dalam tubuh kita ini lebih banyak air, ya, kita membutuhkan air daripada makanan sebenarnya. Karena ketika kita mulai kehilangan cairan dalam tubuh kita, itu yang membuat kita bisa jadi lemas, ya, dan membuat kita tidak punya tenaga dan kekuatan. Makanya penting kenapa kita harus minum air. Kayak orang kalau tidak minum air tuh 3 hari lidahnya langsung jadi pahit. Kalau Anda makan masih bisa bertahan kalau makan, tapi kalau minum sudah 3 hari itu lidahmu sudah menjadi pahit, sudah tidak lagi bisa, ya, dikontrol lagi. Makanya orang tidak tahan tuh kalau haus, betul ya? Baru panas sedikit cepat minum. Kita lebih butuh air daripada makan. Kalau suruh pilih air atau makan, saya percaya kita lebih butuh air, karena air pun bisa mengenyangkan. Tapi kalau makan nggak minum, lumayan juga stresnya ya, agak kesulitan. Nah di sini bangsa Israel, mereka ketika sudah perjalanan 3 hari haus, tidak ada air minum. Lalu ketika mereka sampai di tempat yang namanya Marah, apa arti Marah? Yaitu pahit. Mereka tidak mendapat minum air di sana. Ya. Kenapa? Karena ternyata ketika ada air di situ, airnya pahit juga. Waduh, kita sudah haus, air pahit lagi. Kira-kira kalau Anda ada di posisi itu, pasti apa yang akan Anda lakukan? Marah, mengeluh, protes, betul nggak? Ngomel, ya, sama seperti bangsa Israel. Udah haus, ya, kerongkongan udah kering, ada air, sudah bersyukur, pahit lagi. Kadang-kala ketika kita sudah senang mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria kita, ya. Tapi di sini kita lihat, makanya bangsa Israel bersungut-sungut mereka kepada Musa sebagai wakil Tuhan. Apakah yang akan kami minum? Lalu karena mereka mengeluh kepada Musa, Musa sebagai perantara antara Tuhan dengan mereka, Musa sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, mereka sedang mengeluh kenapa air ini pahit, mereka haus. Jadi setiap keluhan umat disampaikan Musa kepada Tuhan. Dan lalu Tuhan memberikan solusi kepada Musa. Apa yang harus Musa lakukan?
ambil sepotong kayu, lemparkan ke dalam air yang pahit itu. Dan waktu itu dilakukan ketaatan Musa tanpa bertanya, kok kayu Tuhan? Kalau kayu manis boleh nih. Sedangkan kayu manis biar kalau dikolak nyata bikin manis toh, cuma bikin harum, betul nyata? Jadi di sini kita lihat kayu, taruh, nyata tahu ini kayu apa kan? Dilemparkan ke dalam air yang pahit itu. Dan akhirnya disuruhlah kepada bangsa dan coba minum. Dan waktu mereka minum airnya manis luar biasa. Apa arti sepotong kayu buat kita? Kadang-kadang mungkin tidak berguna, tidak ada artinya. Tapi tahukah kita di perjanjian lama sepotong kayu itu yang telah menembus hidup saudara dan saya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia memikul salibnya sampai ke bukit Golgota untuk Anda dan saya. Hidupmu yang pahit, hidupmu yang penuh dengan kekecewaan, hidupmu yang penuh dengan kemarahan, hidupmu yang penuh dengan ketidakberdayaan, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang berguna, membangun, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya dulu juga adalah seorang anak yang putus asa. Tapi ketika saya menemukan Tuhan, Tuhan mengubah hidup saya yang pahit menjadi manis, sehingga itu bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Bayangkan kalau saya terus hidup dalam kepahitan, kalau saya terus hidup dalam kekecewaan, kemarahan atas segala hal yang saya alami, saya tidak bisa melayani. Sebab orang yang sakit hati, penuh kekecewaan dan kemarahan itu, kekuatannya akan menurun, kesehatannya juga menurun, secara fisikly juga susah mau gemuk, ya. Kalau kita kecewa, apapun orang itu mau bikin yang manis, ya tidak ada guna, betul? Makanya yang bisa mengubah hal yang pahit, semua yang gak enak dalam diri kita, hanya Tuhan Yesus. Datanglah pada Tuhan itu. Salibnya yang bisa memulihkan engkau. Salibnya ini yang bisa membawa engkau untuk diubahkan dan menjadi lebih baik. Salibnya yang membuat engkau bisa menjadi manis, good looking, menjadikan engkau indah, dan menjadikan engkau spesial. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ketika Tuhan memberikan aturan dan ketetapan, disitulah Tuhan ingin melihat apakah kita ini suka berkat saja, ataukah kita menyukai proses. Apakah kita menyukai pribadi Tuhan, ataukah kita cuma suka mujizat. Tuhan ingin melihat hati kita. Amin. Sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, menjadi anak-anak Tuhan yang hanya suka gula-gula, yang menjadi anak Tuhan yang hanya suka berkat tangan Tuhan saja. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang suka juga wajah Bapa kita. Amin. Kita suka bergaul karib dengannya. Kita suka mencintai Dia. Kita suka dekat dengan Dia sekalipun sakit gigi, sekalipun ada banyak pergumulan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada penderitaan, Tuhan tetap yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Dia. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang mencari Tuhan sekalipun capek, sakit, ada penderitaan, ada kekurangan, tetap setia mencari Tuhan. Ini yang Tuhan mau lihat dari kita. Jangan nanti susah sudah petolong lupa lagi, dibikin sakit lagi, cari Tuhan lagi, setelah itu lupa lagi. Mari jadi anak-anak Tuhan yang tidak melupakan Tuhan, yang tidak lupa diri, tapi tahu diri. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekalipun kita pergi sakit, gusi cenat-cenut, yang tidak menghambat hati kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Amin. Jadi ingat, ketika Tuhan sudah menolong, bukan berarti Tuhan melepaskan. Dia mau mendidik kita dalam kehendaknya. Aturan dan ketetapan diberikan kepada Tuhan. Makanya banyak orang gak suka menjadi anak Tuhan,
Kenapa? Tidak suka aturan. Lalu dikatakan di situ, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sungguh-sungguh ya, mendengarkan butuh fokus kesungguhan. Dengar suara Tuhan baik-baik, butuh fokus. Sebab apa? Kalau salah dengar, Anda bisa salah buat, betul nggak? Makanya Tuhan mau apa? Dengarkan suara Tuhan baik-baik. Dan dalam Ulangan 28 ayat 1 pun mengatakan hal yang sama. Jika engkau dengarkan suara Tuhan baik-baik pada hari ini. Hari ini ada dengar suara Tuhan toh? Waktu baca Alkitab, dengar khotbah, dengarkan baik-baik dan lakukan, maka segala berkat akan diperintahkan datang kepadamu. Diberkati kau di kota, di desa, ya, mau di kampung, di mana saja diberkati. Ladangmu, hasil ternakmu diberkati. Apa yang kau tanam, apa yang kau usahakan diberkati Tuhan. Bahkan buah kandunganmu pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ketika engkau mentaati aturan Tuhan. Jadi jangan cuma suka berkat, sebab di balik berkat ada ketaatan. Dengarkan suara Tuhan Allahmu, lakukan apa yang benar di matanya. Ya, bukan benar di mata manusia ya. Mungkin di mata manusia sudah, cuma itu lah, tidak apa-apa, bohong kecil-kecil Jo. Tapi Tuhan bilang, tidak ada bohong kecil, bohong besar, semua sama. Masang telingamu kepada perintah-perintahnya. Jadi itu telinga suka dipasang. Kadang-kadang anak kalau dengar perintah, jadi ingat ya aturan di sini ya, di hypermart kita ini begini. Ya sudah tahu, bicara banyak. Kan aturan itu selalu diulang-ulang, betul nggak? Disampaikannya, apalagi ada yang baru kan, ulang lagi. Kalau setiap briefing disampaikan lagi kan? Memang harus begitu. Sebab firman Tuhan juga sudah mencatatnya. Harus disampaikan berulang-ulang supaya telinga ini tidak pongo, tidak orang bilang apa, tonge, tapi terbiasa mendengar. Kalau anak-anak kan kalau mau pergi ke sekolah, Yona ingat nih mama pesan, oke? Jangan jalan sembarang. Ke sekolah betul nih, belajar nih. Ya sudah mah, kita dengar terus. Sekarang saya tanya, kalau naik pesawat toh, aturannya selalu disampaikan bukan? Bahkan pramugari dengan senang hati dan pramugara untuk memperagakan terus pemakaian seatbelt ya, dan juga apa, oksigen, dan itu diulang-ulang padahal kita udah sering lihat, betul nggak? Kenapa diulang-ulang? Karena memang begitu aturannya. Jadinya Tuhan bisa mengubah hidup kita yang pahit, sepahit-pahit siapa hidup. Aduh, kita hidup ini daun pepaya, daun paria, apalagi yang paling pahit ya. Kita hidup ini obat malaria, pahit tuh Tuhan bilang kecil. Tuhan bisa ubah karena hidup yang pahit itu menjadi manis ketika engkau datang kepada Yesus salib yang ajaib itu. Amin. Jadi jangan suka simpan yang pahit ya, supaya engkau good looking, supaya hidupmu lebih cantik, lebih ganteng ya. Dulu saya jelek banget. Kenapa? Karena penuh kepahitan. Orang yang penuh dan kepahitan, kemarin kejengkelan itu cepat tua ya. Saya udah 44 tahun. Kadang ada orang yang umurnya masih lebih muda lalu lebih tua. Jadi secara psikologis, saya sebagai seorang konselor, kadang saya lihat, kayak pengantin muka cepat sekali tua. Ada daun pepaya di dalam, ada paria, boleh mau kasih keluar, kita masak enak nih, kasih hilang deh pahit, amin. Supaya anak bisa hidup lebih baik dan selalu enak. Makanya kalau orang yang nggak ada punya kepahitan, kekecewaan ya, tidak cepat tersinggung, tidak suka marah, saudara selalu ada senyum di bibirnya. Dan senyumnya itu kalau dilihat orang tuh, gitu ya. Saya dulu jatuh cinta sama suami saya, kenapa pertama kali lihat dia itu senyumnya. Di kampus itu nggak ada cowok yang suka senyum selain dia. Padahal orangnya biasa aja, sederhana saja ya. Nggak ada yang terlalu spesial, tapi senyumnya itu tulus dari hati, seperti orang yang tidak punya beban. Jadi mari
biarkan Tuhan membuat hidup kita menjadi manis. Tergantung Anda mau kasih atau nyanda toh. Kasihlah sama Tuhan, biar kayu salib itu akan mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Amin.